Mana sih zoomnya? Tuh, perkenalkan nama Ulang, saya. ulang. Kenapa? Enggak. Ulang ya, langsung ulang. Langsung ulang. Hmm. Ini this meeting is being recorded nih tulisannya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ihsanuddin Alfi dengan NIM 24052666847. Ingin mempresentasikan tentang hasil studio perancangan arsitektur yang ketiga dengan judul sekolah atau dengan tema sekolah kesehatan. Untuk dianalisis tapaknya sendiri, yang pertama lokasinya ada di Jalan Ki Ageng Gibrik nomor 45 Madiopuro, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang, Jawa Timur atau biasa kita sebut dengan Kampus 2 Universitas Negeri Malang. Untuk anginnya, rata-rata angin datang dari arah selatan hingga barat daya ke utara. Dengan respon membangun gedung yang tidak mengganggu sirkulasi angin, letak bangunan yang tidak rapat. Kemudian dari sunpadnya matahari berada dari timur hingga barat berdampak eh, kepada kenaikan suhu yang tinggi, maka orientasi bangunan dominan menghadap ke selatan membuat green belt dengan pepohonan. Kemudian dari noise sendiri menentukan zona area privat berada di kawasan yang jauh dari kebisingan dan sirkulasi rendah, seperti yang udah ada di tanda yang merah itu kebisingan tinggi, orange sedang, dan hijau yang rendah. Kemudian untuk eye setting sendiri, untuk yang di A itu ada area perumahan, pemukiman, kemudian yang B ada area perumahan, pemukiman, dan komersial. Untuk yang C, area perumahan, pemukiman, dan komersial. Untuk vegetasi, tepatnya di tapak kali ini mempunyai banyak vegetasi, terutama di pinggir jalan dan ada ada sebagian luas eh, tanah hijau. Selanjutnya, untuk site plan dapat kita lihat bahwa site plan ini menjelaskan beberapa letak bangunan atau letak gedung yang berada di tapak seperti yang di nomor satu itu ada di pojok ada di kiri itu yaitu gedung A atau gedung rektorat, kemudian dua itu gedung perpustakaan, kemudian yang ketiga gedung gizi dan seterusnya. Kemudian untuk 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 konsep kelompok kami yaitu Bionexus konsep yang mana dia menggabungkan antara biologi atau kehidupan organisme hidup dan tubuh manusia dengan nexus yaitu titik hubung atau simpul yang menyatukan elemen. Dari ini kita ingin bangunan kita itu tidak hanya terpisah secara bangunan tetapi tetap ada satu kesatuan yang menyambung yang sama, sehingga kita mengambil kata nexus atau menjadi titik hubung yaitu dengan atap hijau, vegetasi yang masif, sirkulasi saling terhubung. Sedangkan untuk dari konsep biologinya, kita ambil therapeutic area bahwa nanti di bangunan kita itu ada tempat terapiknya, kemudian anatomical fasad, entah itu eh, dari bentuk fisiknya, entah itu dari fungsinya. Yang saya buat ini dari fungsinya. Saya membuat seperti breathing wall yang mana nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Kemudian dari konsep massa bangunan, kita membuat massa bangunan
sesimpel mungkin dengan cara mensubtraksi atau mengoffset bentuk lahan ditambah dengan aksen hijau dari vegetasi dan aspek biomimikri pada fasad. Dan untuk bird eye perspektif, di sini bisa terlihat ada gedung rektorat, gedung perpustakaan, masjid, bahkan danau yang ada di tapak tersebut. Untuk yang pertama, kita menuju ke pembahasan ke masa bangunan yang utama, yaitu bangunan A atau gedung rektorat. Ini mempunyai 4 lantai dengan lantai pertama itu dikhususkan untuk ruang seperti ruang rektor, ruang wadir, ruang kaprodi, ruang tamu, dan ruang rapat pejabat kampus. Kemudian di lantai 2 kita ada administratif seperti tata usaha, keuangan, kearsipan, dan lain-lain. Kemudian di lantai 3 kita ada ruang kemahasiswaan seperti BEM, UKM, ruang rapatnya, dan eh, tempat yang lain-lain juga. Kemudian di lantai keempat kita punya auditorium dengan kapasitas 250 lebih, kurang lebih 250 orang. Selanjutnya di sini ada interior dan eksterior dapat kita lihat untuk yang gambar yang pertama yang di kiri atas. Nah, yaitu ada gambar interior dari ruang rapat pejabat kampus. Kemudian yang di kanannya itu ada interior dari lobby atau tempat resepsionis di gedung rektorat. Kemudian di kiri bawah ini ada tampak depan dari gedung rektorat tersendiri. Kemudian yang di kanan itu ada tampak samping dari gedung rektorat. Selanjutnya yaitu masa bangunan kedua yaitu gedung perpustakaan yang di lantai satunya itu ada lab. Untuk denahnya untuk lantai satu di situ ada lab anatomikal, kemudian ada lab OSCE, kemudian ada resepsionis yang mana untuk nanti ke perpustakaan dengan pintu masuk yang berbeda. Untuk di lantai 2 kita sudah full perpustakaan, full fungsional perpustakaan dengan ada tambahan yaitu coffee shop. Kemudian di lantai 3 kita punya tempat-tempat buku, tempat-tempat penulisan skripsi, learning space, private learning space, dan area outdoor untuk belajar atau untuk bisa digunakan untuk mahasiswa untuk belajar. Yang kemudian dari interior kita ada gedung di perpustakaan yang itu ada yang kiri atas itu ada lab anatomik lab anatomi, kemudian yang sebelah kanannya itu ada perpustakaan, kemudian dari eksteriornya yang sebelah kiri itu ada eh, gedung perpustakaan, sedangkan yang sebelah kanan itu ada pintu masuk untuk ke bagian yang labnya. Kemudian bangunan utama yang ketiga atau yang terakhir ini yaitu jurusan gizi, di mana jurusan gizi ini mempunyai 3 lantai. Untuk lantai yang pertama yaitu ada lantai ada lab kulineri, lab gizi atau yang kedua yang satunya adalah lab eh, biomedis. Kemudian bukan biomedis. Kemudian yang di lantai 2 yaitu ada ruang kelas teori, kemudian lab analisis zat gizi dan ruang CBT yang bisa digunakan untuk tes atau kebutuhan lainnya. Kemudian di lantai 3 kita punya ruang teori
serta ruang diskusi yang mana ini bisa digunakan untuk mahasiswa berdiskusi atau belajar atau mungkin ketika daring bisa digunakan untuk daring. Kemudian ada area outdoornya juga yang mana ini menjadi salah satu titik hubung dari gedung-gedung yang ada di tapak ini. Kemudian ini ada interiornya. Yang pertama yaitu di lantai 3 depan di bagian yang dekat dengan outdoor space. Kemudian ada lab gizi. Kemudian yang yang di kiri bawah itu ada jurusan gizi dengan tampak depan. Kemudian yang sebelahnya itu tampak dari bird eye. Untuk detail arsitekturnya, yang pertama konsepnya adalah bagaimana bisa bertukar udara seperti alveolus pada paru-paru. Kemudian dari bahannya yaitu menggunakan WPC 15 kali 15, sedangkan kerangkanya yaitu menggunakan besi hollow dengan diameter itu 8 cm. Kemudian dari rangka yang sudah digabungkan dikaitkan dengan dinding yang paling dekat dan dinding paling bawah, dinding yang terdekat yang kanan dan yang di bawah untuk menjaga kestabilan dan kekokohan fasad atau green fasad yang mana isinya adalah bunga-bunga seperti bonsai dan eh, tanaman yang yang bisa mengurangi polusi seperti lidah mertua dengan tinggi tempat tanam atau potnya itu 50 cm, kemudian lebarnya 50 cm dengan panjang 600 cm atau 6 meter, atau bisa menyesuaikan dengan jarak antar kolom. Baik, sekian dari saya. Eh, Mohon maaf atas segala kesalahan yang entah yang diucapkan yang disengaja atau tidak yang sengaja. Terima kasih atas pengertiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.